standar Jantin dan satu unit pesawat. Berdasarkan satu surat keputusan Menteri Energi dan Kehutanan nomor sekian tentang pemberian persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan kepada Koperasi Pangkal Jaya Sejahtera seluas kurang lebih 686 hektar pada kawasan hutan lindung di Desa Daroga, Ambarita, Unsur, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. 2. Berita acara pelaksanaan rapat dengar pendapat pada tanggal 2 Oktober 2025 hal menindaklanjuti surat masyarakat Kementerian Ambarita, Desa Ambarita, Desa Daroga, Siaran Pintaraya, Unjur dan Martoba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir terkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Pangan Jaya Sejahtera. 3. Hasil rapat pelaksanaan rapat dengan pendapat pada tanggal 6 April 2026 terkait tindak lanjut rapat dengan pendapat pada tanggal 2 Oktober 2025 dalam rangka menindaklanjuti aksi penyampaian aspirasi masyarakat Kementerian Ambarita, Desa Ambarita, Daroga, Siaran Pintaraya, Unjur dan Martoba. Kemudian keempat, surat tugas Kepala Balai nomor 65 tanggal 14 April 2026 dalam rangka penyelenggaraan Koperasi Desa Sejahtera di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah melakukan monitoring terhadap indikasi pelanggaran PPHKM Koperasi Jasa Pangan Jaya selama 2 hari, tanggal 16 sampai dengan 17 April 2026 dalam pelaksanaannya didampingi oleh Hans Ricardo Sidaputar, selaku pemerintah Kecamatan Simanindo, Pembeling CB Sitio, pemerintah Desa Ambarita, Janes Rumah Horgo, pemerintahan Desa Daroga, Janen Ambarita, pemerintah Desa Unjur, kemudian Koperasi Jasa Pangan Jaya masih kosong, Rituan Liberty EP Sinaga, Aliansi Masyarakat Adat Kementerian Ambarita. Jadi apakah dari nama-nama ini sudah sesuai pengejaan namanya Pak? Dari nama masing-masing? Oke. A. Pada berita acara rapat dengar pendapat tanggal 2 Oktober 2025 termuat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang persetujuan KM Koperasi Jasa Pangan Sejahtera. 1. Terdapat penebangan kayu pada areal koperasi. 2. Terdapat pembukaan jalan pada areal Koperasi Jasa Pangan Jaya. 3. Terdapat penambahan galian C pada area PPHKM Koperasi Jasa Pangan Jaya Sejahtera. 4. Terdapat pendirian bangunan di kawasan hutan. Stop Pak. Apa yang disampaikan kemarin di sini antara lain tentang SOP. Baik Pak. Ini harus dicatatkan di sini. Ya, antara lain Pak. Pada diskusi tim monitoring di kantor Kecamatan Simanindo, forum menyepakati 4 muatan di atas. Selanjutnya terdapat saran tambahan agar dilakukan pengecekan terhadap model koakan getah pinus pada kerja KM. Sudah dibuat ya Pak? Oke. B. Tim melakukan monitoring terhadap BA di atas dengan data dan informasi sebagai berikut. Koordinat terlampir. Yang pertama P9 ada pohon pinus tumbang. Dokumentasi terlampir. Bekas tumbangan pohon itu ada di hutan lindung. Artinya muatan yang ada di poin 1 terhadap penebangan hutan itu seluruhnya berada di hutan lindung dan berada di areal HKM. Terhadap poin 1 adanya penebangan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, keterangan tambahannya. Pohon pinus tumbang diindikasikan karena model koakan pemupukan getah pinus yang terlalu dalam dan koakan sesuai dengan kondisi dua bawah. B. Terdapat tumbangan kayu yang menghalangi jalur, kemudian dilakukan pembersihan dengan cara disinso. C. Terdapat bekas tebangan kayu dengan menggunakan jigsaw. Mungkin kita bahas dulu yang di poin 1. Ada tambahan, masukan? Di sini tambahan aja. Baik Pak. Di sini kemarin kita banyak juga menemukan pohon pinus yang masih berdiri tegak, tapi sudah berpotensi mati. Oh. Itu semua sudah potensi mati rata-rata di wilayah itu. Itu lama sebenarnya. Itu aja tambahan di sini. Berarti tambah poin Pak? Ya. Di poin B ya Pak, A, B, C, B. Bahasanya Pak?
ditemukannya banyak pohon pinus. Pinus yang telah dikoak, bisa dibuat yang dibuat dengan kondisi hidup apa ya, dengan kondisi masih berdiri tapi sudah apa ada masih tapi udah 90% akan mati. 90% akan mati gitu ya. Masuk diri pun ya jelas itu kan. Iya, masuk berdiri tapi udah 90% lah